Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 60. Dalam ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri kita memanah dan berkuda. Para sahabat sekalian, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Wa a'iddu lahum, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, mastata'tum min quwwah, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi persiapkanlah sebuah kekuatan yang kita mampu untuk melakukan persiapan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara langsung tentang kalimat al-quwwah. Yaqulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait tentang ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ala innal quwwah ar-ramyu. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi 3 kali, sampai 3 kali Rasulullah mengulang perkataan tersebut. Artinya ar-ramyu itu adalah sesuatu hal yang penting. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat sekalian, seterusnya wamir ribatil khayli, dan persiapkanlah kuda yang ditambat yang digunakan untuk berperang. Artinya kuda itu bisa kuda-kuda yang terbaik yang bisa digunakan untuk berperang. Berlatihlah berkuda supaya bisa digunakan untuk menghadapi musuh. Apa keuntungannya jika kita belajar berkuda, belajar memanah berkuda? Kata Allah, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, akan menggentarkan musuh Allah dan musuh-musuhmu. Hari ini umat Islam termasuk di negara kita yang kononnya adalah mayoritas, tetapi tidak disegani. Karena apa? Karena umat Islam sebagian besarnya meninggalkan 2 perkara ini. Apa 2 perkara ini? Meninggalkan tentang memanah dan meninggalkan berkuda. Sangat sedikit di antara umat Islam yang memiliki kemampuan memanah dan berkuda. Memanah sekarang sudah mulai banyak kaum muslimin muslimat yang belajar memanah. Berkuda belum banyak. Karena itu kita harus memiliki persiapan yang akan digentarkan oleh orang yang memanah dan berkuda. Ini bukan hanya musuh-musuh Allah yang nampak, tetapi Allah menyebutkan wa akharina min dunihim, dan orang-orang selain mereka. Siapa orang-orang selain mereka ini? Para mufasir mengatakan yang selain mereka ini adalah diantaranya golongan jin, dan ada juga yang mengatakan golongan orang-orang munafik. Karena itu susah bagi orang-orang munafik untuk bisa memanah dan berkuda. Tetapi kata Allah, la ta'lamunahum, kamu tidak mengetahuinya. Allahu ya'lamuhum, Allah yang maha mengetahui.
Tapi ayat ini Allah tutup ayat ini dengan kalimat wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, apa saja, termasuk membeli alat-alat panahan, membeli kuda. Karena tidak banyak, sahabat sekalian, tidak banyak di kalangan kaum muslimin muslimat yang memiliki alat panahan yang terbaik, kuda yang terbaik. Bahkan untuk memiliki kudanya saja kita keberatan, masih belum mampu, termasuk saya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemampuan untuk bisa memiliki alat-alat panahan terbaik, kuda-kuda terbaik, sehingga kita bisa menjadi pemanah berkuda yang terbaik. Tidak semua orang mampu, tetapi ada juga orang yang memiliki kemampuan secara finansial, tetapi tidak memiliki kemampuan secara hati nurani untuk berbelanja dalam bidang panahan dan berkuda ini. Semoga dengan disampaikannya ayat ini memiliki daya dorong sehingga kaum muslimin dan muslimat lebih memiliki semangat untuk memanah dan berkuda. Tapi apa kata Allah? Jika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, apa kata Allah? Janji Allah, yuwaffa ilaikum, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu. Siapa yang mencukupi? Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut untuk berbelanja di jalan Allah. Jangan pernah takut untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, karena Allah sendiri yang akan membalas dan mencukupkan kepada kita, mengganti apa yang telah kita belanjakan. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan dengan apa yang kamu belanjakan tersebut. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, man ta'allama ar-ramya a'tahu Allahu thalathata asya'a fid dunya, al-izzatu 'indan nas, wal haibatu 'indal a'da, was-sa'atu fir rizqi. Rasulullah menyebutkan man ta'allama ar-ramya, artinya memanah ini harus terus-terus dipelajari, harus continue mempelajarinya, harus istiqomah, dan selamanya kita belajar. Tidak ada master, tidak ada suhu, tidak ada sifu dalam panahan. Semuanya adalah orang-orang yang sedang belajar. Apa keutamaan yang akan diberikan di dunia? Al-izzatu indan nas. Yang pertama, dia akan berwibawa, memiliki kedudukan mulia, terhormat, memiliki kedudukan mulia atau terhormat di hadapan manusia. Al-izzah, dia memiliki izzah indan nas, di hadapan manusia. Yang kedua, wal haibatu indal a'dah, dia memiliki kewibawaan di mata musuh. Bayangkan, di mata musuh saja dia sudah berwibawa, apalagi dia di hadapan orang-orang yang ada di sekelilingnya, pasti sangat berwibawa. Ini Rasulullah yang menyebutkan, bukan saya. Yang ketiga, was-sa'atu fir rizqi, ini janji Rasulullah. Orang yang belajar memanah, Allah akan lapangkan rizkinya. Was-sa'atu fir rizqi. Kemudian wa a'tahu Allahu alaihi salasata asya'a yaumal qiyamati fil akhirah, dan Allah akan memberikan 3 keutamaan pada hari kiamat di akhirat untuk orang yang belajar memanah. Apa ketiga keutamaan tersebut? Yang pertama, akan dibangkitkan bersama para syuhada, para mujahid di akhirat, di hari kiamat kelak. Akan dibangkitkan bersama para mujahid di hari kiamat kelak. Insya Allah, kalau kita belajar memanah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah sampai akhir hayat kita tidak meninggalkan belajar memanah tersebut, maka kita akan dibangkitkan dengan para syuhada, akan dibangkitkan dengan orang-orang yang terbaik,
Sultan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dan para pemanah-pemanah hebat lainnya. Yang kedua, keuntungan di akhirat nanti, kita akan meniti sirat secepat kilat, kalbarki, secepat kilat. Sirat itu jika ditempuh dengan perjalanan biasa, itu 500 tahun mendatar, 500 tahun naik, dan 500 tahun turun. Itu sirat. Tetapi bagi orang yang belajar memanah dan ikhlas karena Allah, maka dia akan menempuh sirat itu secepat kilat. Yang ketiga, dia akan mendapat keutamaan di akhirat, yaitu memasuki surga tanpa hisab. Memasuki surga tanpa hisab. Ini janji Rasulullah SAW. Masuk surga itu ada orang yang masuk neraka dulu, ada yang dihisab dengan hisaban yasira, ada juga yang masuk surga tanpa hisab. Bagi orang-orang yang belajar memanah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Sahabat sekalian, penjelasan tadi berdasarkan surah Al-Anfal ayat 60 dan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi yang menghalangi Anda untuk belajar memanah? Masih ada. Ditambah lagi banyak referensi-referensi lain tentang keutamaan memanah. Jadi, kapan Anda akan memulai belajar memanah? Masih mau menunggu esok, lusa, tahun depan, atau belum kepikiran? Atau tidak mau ambil bagian dalam tugas mulia ini? Saya yakin Anda adalah orang yang cerdas, yang bisa memilih dan melaksanakan kebaikan. Ingat, jangan pernah menunda kebaikan, karena kita tidak punya jaminan esok hari masih bernafas. Wallahu a'lam.